Oke, kita teruskan. Tadi dari pembahasan melihat titik C, kita dapatkan harga P4 seperti ini. Gitu ya. P4 sudah kita dapat dalam persamaan 4. Nah, kemudian kalau kita lihat P4 itu min F1 per L1 min F2 per L1 plus F3 per L2 plus F4 per L2. Nah, jadi harga L kan diketahui. Harga L diketahui, di mana L1-nya tuh 5 meter, L2-nya 5 meter. Ingat ya, bahwa si balok tadi kita bagi ke dalam dua elemen yang sama panjang. Ya kan? Jadi L1 sama dengan L2, ya. Panjang elemen 1 dengan panjang elemen 2 sama-sama 5 meter, ya. Jadi si L1 dan L2 itu kita masukkanlah ke persamaan di sini, ya. Jadi P4 sama dengan min F1 per 5 min F2 per 5 plus F3 per 5 plus F4 per 5, kan gitu. Oke, nah itu yang kita bawa sekarang kemari, ya. Jadi persamaan 4 kita bawa ke sini lagi. Perhatikan harganya, yang L1 tadi 5, L2 juga 5. Ya, tapi hati-hati dengan tanda ya. Oke, jadi ini tadi min F1 per 5, min F2 per 5 dan seterusnya akan 1/5. Ya kan, 1/5 pecahan. Kita bikin jadi desimal, jadinya begini, ya. Jadi yang 1/5 tadi 0,2. Kan gitu ya. 1/5 adalah 0,2. Nah, jadi kita dapatlah harga P4 min 0,2 F1 min 0,2 F2 plus 0,2 F3 plus 0,2 F4 dan seterusnya lah ya. Oke, harga P4 sudah kita selesaikan. Terus ada satu titik belum kita lihat, yaitu titik B. Ya, titik B kan belum kita tengok nih. Ya, dimana di titik B perhatikan ada P3 secara jarum jam kan, ada F4 berlawan jarum jam, dan ada gaya ke bawah F2 plus F4 per L2. Ini nih ya, kita tunjukkan di titik B yang waktu mencari NP dan NF tadi ya. Nah, di titik B itu P-nya ada P3 secara jarum jam, terus ada F-nya F4 berlawan jarum jam, dan ada gaya F3 tambah F4 per L2. Gitu ya, di titik B tuh. Nah, itu yang dikumpulin ke titik ini tadi. Ke titik B, ini yang dikumpulkan. Oke. Nah, yang mau dicarikan P. Dalam hal ini P3. P3 itu momen. Maka tinjau sigma momen di titik yang bersangkutan. Itu titik B sama dengan 0. Oke. Jadi apa aja momen? Ya, si P3-nya. Ya kan, momen tuh secara jarum jam. Dan si F4-nya. Berlawanan jarum jam. Ingat ya, F ini udah dalam kondisi di titik, jadi semua berlawan jarum jam untuk F ya. Oke, jadi dari persamaan momen tadi P3 min F4 sama dengan 0. Yang mau dicari P3 berarti F4 nya pindah ke kanan, jadi P3 sama dengan F4. Ini mestinya rumus 3 ya. Rumus 1 tadi di titik A, rumus 2 dan 4 di titik C, dan rumus 3 di titik B. Ini dia. Oke, nah jadi semua P sudah kita dapat. Sebelumnya tadi, sekali lagi nih, harga P1 dapat sebesar F1 di titik A. Terus P2, F2 tambah F3 di titik C. Dan P4, ini tadi ya, min F1 per F1 dan seterusnya. Dan P3 adalah ini, sama dengan P4, F4. P3 sama dengan F4 ya. Setelah persamaan 3. Oke. Nah, jadi harga P1 sampai P4 sudah didapat. Gitu ya. Harga P1 sampai P4 sudah didapat. P1, P2, P3 ingat itu adalah momen. P4 adalah gaya vertikal. Gitu ya. Nah, keempatnya sudah didapat. Nah, terus masukkan tabel. Ini dia. Tabel matriks statis A. Dimensinya kan NP kali NF. Oke, dimensi matriks statis adalah NP kali NF, di mana NP-nya kebetulan sama dengan NF, 4 kali 4. Oke ya, ini dimensinya NP kali NF.
dimensi A. Nah, elemennya perhatikan. Jadi ingat ya, F di kolom, P di baris. Ingat F mempengaruhi P. Sebelum ini juga di rangka batang sudah kita bahas ya. Jadi F mempengaruhi P. Ini F mempengaruhi P. Jadi P-nya itu baris, berarti ada 4 baris. Dan F-nya kolom, juga ada 4 kolom. Oke, nah jadi perhatikan. Sewaktu dapat tadi ulang lagi, P1 kan sebesar F1. Nah, P1 sebesar F1. Jadi bawa kemari, ini dia. P1, ini ya, bacanya ini P1. Nah, yang ini adalah F1. Kan F1, F2, F3 dan seterusnya kan ya. Jadi sebesar F1 tadi kan. Nah, jadi F1-nya tarik ke atas, jadi nilainya 1 gitu ya. Oke, itu dia. P1 sebesar F1. Lantas P2 udah kita dapat sebesar F2 tambah F3. Ya, persamaan 2 tadi ya, di titik C. Nah, P2 adalah F2 tambah F3. Masukkan ke tabel. Ini ya, P2. Oke, pengaruh dari F2 dan F3. 1 kan, bukan pecahan. 100% atau 1 gitu ya. Nah, jadi satunya keluarkan, itulah F2 dan F3. Gitu ya. Nah, pengaruh F1 0, pengaruh F4 juga 0. Gitu ya. Nah, jadi gitu. Harga P2 sudah kita dapat. Terus P3 yang barusan tadi di titik B. Ya, di titik B sudah didapat P3 sebesar F4. P3 sebesar F4. Masukkanlah ke tabel. Nah, ini P3. Ini P3 ya. Nah, sebesar F4, 1. Oke, nah jadi pengaruh F1, F2, F3, 0. Gitu ya. Nah, harga P3 sudah. Nah, F4 yang tadi tuh, yang kita bahas tadi. Jadi, P4 ya. P4 adalah min 0,2 F1, min 0,2 F2, dan seterusnya. Nah, kita bawa ke tabel. Nah, jadi F2, P4. Ya, pengaruh F1 kan 0,2. Min 0,2 F1. Terus min 0,2 F2, terus positif 0,2 F3, dan positif 0,2 F4, gitu ya. Nah, jadi matriks statis sudah didapat sedemikian rupa, 4 kali 4, isinya adalah ini tadi ya. Prosesnya udah kita lihat. Udah? Nah, mendapatkan A, saya pikir nggak ada masalah. Oke, selanjutnya, menentukan matriks deformasi B. Oke, matriks deformasi B, simbolnya sama seperti di rangka batang. Terus rumus yang dipakai ini. Jadi kita mencari I, pengaruh dari X, kan gitu kan. Dimensinya pun sama seperti di bahasan di rangka batang. Oke, nah jadi matriks deformasi, berhubung waktu yang udah mepet, ya waktu kita udah mau habis, jadi kita nggak usah bahas nih. Ya, saya nggak bahas lagi mengenai deformasi, cukuplah dilihat di modul yang saya kirimkan. Gitu ya. Nah, jadi kita pakai kesimpulan yang sudah dibahas di rangka batang. Apa kesimpulannya? Nah, untuk contoh soal yang sama, maka B dengan A itu saling transpos, gitu ya. Untuk soal yang sama. Udah, B dengan A itu saling transpos. B adalah A transpos, A adalah B transpos. Nah, kan sudah kita cari tadi A-nya. Matriks A sudah kita cari. Jadi untuk B-nya nggak usah dicari, nggak usah dihitung, tapi dipakailah prinsip itu tadi, bahwa B adalah A yang ditranspos. Oke, perhatikan kepala matriks, ya, kepala matriks X mempengaruhi I, itu untuk mencari B. Oke, X mempengaruhi I, sementara tadi A mencari matriks A, ya perhatikan F mempengaruhi P. Nah, kebalik ya, pasangannya kebalik. Ya, di A adalah F pengaruh P, tapi kalau di B, X mempengaruhi I, kebalik ya. Oke, artinya ya itulah yang ditranspos itu. Nah, tinggal membuat isinya. Karena kita nggak cari lagi, kita lihat aja hasil dari A tadi. Perhatikan, kan kalau untuk baris ini nih, 1, 0, 0, 0, 0, baris kan. Oke, tapi kalau kemari jadi kolom. Baris jadi kolom ya. Nah ini 1, 0, 0, 0, 0. Oke, baris jadi kolom. Atau sebaliknya, kolom jadi baris gitu ya. Nah, kalau kita tengok sebagai baris, perhatikan di baris kedua,
Berapa isinya? 0110. Baris kedua kan 0110. Di sini jadi kolom dia 0110. Oke, untuk kolom kedua yang merupakan transpos dari matriks A dari baris kedua. Nah, selanjutnya baris ketiga dari matriks statis isinya kan begini. 0001. Dan hasil dari matriks statis. Baris dia kan? Nah, di sini jadi kolom 0001. Dan 0001. Lantas di baris keempatnya ini isinya tadi hasil penentuan P4 min 0,2 min 0,2 dan seterusnya. Dia baris kan? Nah, di sini jadi kolom. Ya, min 02, positif 02, jadi kolom di sini. Oke, jadi seperti itu. Matriks deformasi sudah kita dapat yang merupakan transpos dari matriks A. Oke ya, berhubung waktu sudah nggak keburu lagi, kita nggak usah bahas itu perhitungannya ya. Langsung kita pakai prinsip antara keduanya adalah transpos, saling transpos. Nah gitu, jadi matriks A dengan matriks B sudah kita selesaikan. Artinya dua matriks dasar sudah kita bahas ya. Oke, dua matriks dasar sudah kita bahas, kita anggap selesai. Nah, kita masuk sekarang ke pembahasan matriks dasar yang ketiga, yaitu matriks kekakuan S ya. Nah, matriks kekakuan S, ingat rumusnya adalah FSI. F adalah S kali I. Nah, udah. Nah, untuk tinjauan matriks kekakuan, ya, matriks kekakuan. Udah. Untuk tinjauan matriks kekakuan, kita pakai teori namanya teorema conjugate beam. Saya nggak tahu kalian belajar nggak di Mekrek 1 atau di mana gitu ya. Tapi di sini saya di sini nggak membahas lebih lanjut, hanya memakai teorinya aja hasilnya. Oke ya. Dengan teorema conjugate beam, maka kita mencari kekakuan satu elemen dengan cara sebagai berikut. Perhatikan balok. Oke, baloknya namanya balok IJ. Ya, bukan AB, biasanya kan AB gitu ya. Ini IJ. Kemudian di titik I bekerja FI secara jarum jam. Dan di titik J bekerja FC juga secara jarum jam. Nah, tentu akan diketahui juga data EI menyangkut kekakuan ya. Terus kemudian data L panjang. Ya. Nah, terus tentunya bisa kita bayangkan kalau misalnya batang IJ ini batang tipis, kalau dikenakan FI seperti ini rupa ya, dan FC dari bawah, maka batang akan melengkung sedemikian rupa. Yang titik-titik ini ya, bisa dibayangkan itu ya, akibat FI, maka batang ke bawah, akibat FG, batang jadi ke atas. Nah, jadi lengkungannya akan seperti ini. Nah, itu bayangan secara kasar istilahnya gitu ya. Secara kasar dulu, tapi logika gitu ya. Nah, sekarang kita uraikan secara mendetil, yaitu dengan menggunakan teori conjugate beam, seperti apa harga sudut di I ini, EI ya, sudut ya, dan sudut di J, EJ. Berapa harga sudut itu? Gitu. Maka kita bahas satu persatu. Perhatikan. Nah, jadi ini ya, hasil proses ini adalah sama dengan tinjauan pertama ini. Jadi baloknya kan tetap IJ. Nah, tapi yang kita tengok hanya pengaruh FI dulu. FI tadi kan di titik I ya, ini. Nah, jadi kita taruh itu hanya di titik I. Untuk kasus yang pertama di J kosong ya. Oke, hanya FI di titik I. Oke, nah baru kita tambahkan. Tambahkan dengan pengaruh yang kedua. Di titik J kita taruh FC. Tentunya di I nggak ada lagi kan. Gitu ya. Nah, itu kita tambahkan. Nah, seperti apa hasilnya? Jadi perhatikan dengan teorema conjugate beam. Perhatikan ya, akibat FI di titik I tadi, maka di titik I di sini ada harga EII. Ini bacanya sudut di titik I akibat FI, gitu ini bacanya ya. Oke, EII, sudut di titik I akibat FI ini. Sementara yang satunya lagi di ujung J ada EJI. Sudut di sini ya. EJI. Ini bacanya sudut
di titik J akibat FI. Nah gitu ya. Sudut di titik J akibat FI. Nah terus ditambahkan. Ditambahkan dengan yang berikut. Kalau kita taruh FJ-nya sekarang di titik C. Di I tentu nggak ada ya. Oke. Nah tentu di titik I sekarang ada sudut EIJ. Bacanya sudut di titik I akibat FC. Gitu ya, akibat FC. Sementara EJJ di titik J itu bacanya sudut di titik C akibat FC gitu. Oke. Oh, kita proses ini. Kita mulai. Dengan conjugate beam, maka sudut EII ini akan sebesar FIL gitu ya. L tadi panjang batang ya. FIL per 3 EI. Diterima aja lah. Kita nggak banyak waktu lagi untuk membahas ini, hasil akhir aja. Jadi EII sudut sini adalah sebesar FIL per 3 EI. Sementara di sudut di J akibat FI ini kan adalah min FIL per 6 EI. Oke. Ya, logikanya ini harganya positif karena si momen bekerja di titik itu ya. Sementara ini harganya negatif. Jadi bertolak belakang gitu ya. Nah, nilainya negatif. Oke, ini yang pertama ya. Yang pertama. EII dan EJI. Sudah? Nah, yang kedua, ini tadi. FC kita taruh di titik C, maka harganya adalah ini. EIJ. Mana tadi EIJ? Ini ya. Ini sebesar min FCL per 6 EI. Sementara EJJ ini ya, EJJ di titik ini akibat FC berarti kan sebesar FCL per 3 EI. Nah, perhatikan tuh harga yang dapat. Kemudian harga ini kita lihat pembahasannya. Jadi kita mau totalkan berapa harga EI ini tadi dengan EJ. Gitu ya, EI sudut DI tentu akibat FI dan FC ya. Dan EJ adalah sudut DJ akibat FI dan FC. Nah, kita lihat pembahasannya. EI ya, sudut DI tadi di atas adalah merupakan EI tambah EIJ ini nih. EII tambah EIJ. Inilah harga EI di total nih. Ini ya. Nah, gitu. Jadi EII harga yang dua ini di total inilah dia. Ya, depannya I ya, EII, EIJ. Nah, gitu. Itulah harga EI. Sementara EJ adalah EJI tambah EJJ. Artinya penambahan yang dua ini. Ini ya, penambahan yang dua ini. Oke, nah jadi gitu. Kita taruh kemari. Inilah harganya. EJ ya. Nah, terus hasil EI dan EJ ini ya, hasil EI dan EJ ini kita susun dalam matriks. Namanya matriks fleksibilitas. Kita nggak bahas di materi kita ini, tapi harus disinggung ke bawah kemari, di bawah kemari ya. Ya, sekedar tahu aja ada namanya matriks fleksibilitas, simbolnya D. Kita nggak bahas ini lebih jauh, sekedar tahu aja karena harus lewat sini ya. Nah, jadi matriks fleksibilitas simbolnya D yang nah gini, matriksnya penjelasannya perhatikan. Ya, pengaruh dari F ke E. Ini kan pengaruh dari F ke E. Harga E dipengaruhi oleh harga FI dan FC. Gitu ya. Jadi harga EI dipengaruhi oleh FI dan FC. Ini pun sama. Harga EJ dipengaruhi oleh FI dan FC. Nah, gitu. Jadi matriks D pengaruh dari F ke E. Gitu kan? Nah, jadi masukkanlah harga harga di atas tadi ini nih. Harga EI sebesar FIL per 3I dan FCL per 6 EI. Nah, FI dan FJ-nya itu kan udah keluarkan. Jadi tinggal L per 3 EI dan min L per 6 EI. Itulah harga EI. Pengaruh dari FI dan FC. Dan EJ ini tadi. EJ ini tadi. Oke, nah masukkan kemari. Jadi EJ ya. Inilah harganya. Oke. Nah, gitu. Nah, sudah disusun matriks fleksibilitas sedemikian rupa dari harga EI dan EJ tadi. Gitu ya. Sudah disusun sedemikian rupa matriks D-nya. Perhatikan.
Oke ya. Nah, selanjutnya bahwa kalau si D ini tadi di inverse, itulah matriks S yang kita perlukan tadi. Ya, matriks kekakuan ini S. Oke. Jadi dapat S ini adalah merupakan inverse dari D ini. Nah, jadi kalau si D kita inverse, oke, kita keluarkanlah ini hasil dari tabel ini ya. Kita keluarkan. Nah, jadi hanya isinya aja ini. Itu diinversekan. Oke. Nah, diinversekan ini kan jadinya begini. Gitu ya. L per EI-nya keluar dulu ya. Jadi di dalam tinggal sepertiga, min seperenam, min seperenam, sepertiga. Ya, L per EI-nya semua keluarkan. Inilah dia. Nah, jangan lupa itu di inverse. Oke. Nah, selanjutnya kalau ini semua di inverse, dibalikkan inverse ya. Nah, jadi L per EI di inverse apa jadinya? EI per L. Inilah dia. EI per L. Oke. Tapi kalau angka-angka ini sepertiga, min seperenam, min seperenam, sepertiga, kalau kalian selesaikan di laptop, inverse kan, gitu ya, dengan Excel ya. Kalau harga ini di-inverse kan, ya percaya sajalah hasilnya adalah ini. Nah gitu ya. Kalau nggak percaya silahkan dicek di perhitungan matriks di Excel. Oke. Nah jadi L per EI dibalik jadi EI per L. Nah sepertiga, min seperenam, seperenam, dan sepertiga di-inverse kan. Inilah hasilnya. Oke. Nah jadi gitu. Harga EI per L masukkan ke dalam. Dimasukkan ke dalam. Inilah jadinya ya. Harga EI per L kembalikan ke dalam. Jadi 4 EI per L, 2 EI per L, dan seterusnya. Oke. Nah itulah matriks S. Jadi ini adalah kekakuan satu elemen. Gitu ya. Kekakuan satu elemen. Tapi kalau disusun dalam bentuk matriks, inilah dia. Jadi S, kekakuan satu matriks, inilah apanya? Tabelnya gitu ya. Ingat, S adalah matriks dasar, tampilannya berupa tabel. Oke. Nah ini kekakuan satu elemen. Oke. Nah macam mana contoh soal kita yang apa tadi? Satu balok dibagi ke dalam dua elemen. Nah dua elemen ya. Kalau ini satu elemen segini, matriksnya 2 kali 2. Perhatikan tuh. Satu elemen, matriksnya 2 kali 2, matriks S-nya ya. Nah macam mana kalau apa tadi? Dua elemen. Si balok dibagi ke dalam dua elemen. Nah untuk itu kita cut dulu.